Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Horas menjua-jua, enjua-jua, Yahobu. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua yang beberapa minggu ini bersama-sama berkumpul karena adanya surat edaran wali kota Medan yang sangat diskriminatif, yang memposisikan surat edaran tersebut hanya khusus untuk pedagang penjual daging babi. Perlu saya sampaikan kepada kita semua, kepada rakyat Indonesia, khususnya kota Medan. Negara ini adalah negara hukum. Negara ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia ataupun pemerintah provinsi maupun pemerintah kota haruslah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana mungkin seorang wali kota Medan yang bernama Bapak Riko Waas mengeluarkan khusus surat edaran wali kota khusus untuk menata penjual daging babi? Inilah yang membuat terjadinya gesekan-gesekan yang bersifat intoleransi. Surat edaran wali kota ini sudah bisa saya pastikan bahwa surat edaran wali kota ini merupakan titipan dan permintaan dari sekelompok orang yang intoleran, dari sekelompok orang yang tidak ingin adanya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga kota Medan. Kaum intoleran ini sudah ada sejak masa perjuangan Republik Indonesia. Kaum intoleran ini sudah ada sebelum Indonesia ini merdeka. Dan kaum intoleran ini sudah pernah melakukan pemberontakan untuk mendirikan suatu negara sesuai dengan keyakinannya. Kalau kita lihat dari latar belakang Bapak Riko Waas, yang dimana Bapak Riko Waas memiliki ibu dari suku Aceh dan orang tuanya, bapaknya laki-laki, memiliki darah Ambon kalau saya tidak salah, maka Bapak Riko Waas ini sebenarnya tidaklah pantas seharusnya jadi wali kota Medan. Karena apa? Karena kota Medan ini sudah ada ratusan tahun dan penduduk aslinya suku Batak, suku Melayu, suku Minang, suku Tionghoa, dan suku Nias dan sebagian lainnya. Kalau kita lihat dari data statistik jumlah penduduk yang ada di kota Medan ini, yaitu suku Jawa menempati posisi 30%. Suku Jawa ini ada ketika adanya zaman Belanda, terjadinya imigrasi, transmigrasi ke Sumatera Utara karena Belanda membuat perkebunan teh dan lain sebagainya. Kemudian suku Batak ini terdiri dari berbagai sub, yaitu ada suku Batak Toba, suku Batak Karo, suku Batak Mandailing, suku Batak Simalungun, suku Batak Papa, dan suku Batak Angkola. Suku Batak ini dia memang adalah suku asli yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini. Kalau suku Melayu dulu sejarahnya adalah merupakan subbagian marga daripada suku Minangkabau. Jadi suku Minangkabau ini
berasal dari Sumatera Barat, yang mana nama-nama marganya salah satunya namanya marga Melayu. Ada Caniago, ada Sikumbang. Jadi marga Melayu ini yang merupakan sub daripada suku Minangkabau berkembang dan membuka suatu kerajaan di Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau inilah berkembang sampai ke Malaysia, Perak dan lain sebagainya, dan masuklah ke pesisir daripada Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Labuan Deli, Labuan. Jadi kenapa ada Istana Maimun yang di Kota Medan sekarang ini? Karena Istana Maimun itu dibuat oleh pemerintah Belanda, VOC, penjajah pada saat itu. Karena pemerintah Belanda pada saat itu membuka bisnis tembakau Deli. Pada saat bisnis tembakau Deli ini berkembang dan banyak menghasilkan uang, maka pemerintah Belanda merangkul, yang bisa dirangkul adalah suku Melayu. Dibuatkan istananya, dipindahkan dari Labuan ke Kota Medan ini. Jadi kalau dilihat dari statistik, suku Melayu dan suku Aceh itu hanya jumlahnya paling 13% ditotalkan. Tapi kalau suku Jawa 30%, suku Batak 30%, suku Tionghoa sekitar 12%, suku Minang sekitar 12%, dan ini makanya kemajemukan di Kota Medan ini terjadi beratus-ratus tahun ya, karena lebih banyaknya suku-suku yang mayoritas mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat bahwa suku Aceh memang kita kenal, suku Aceh itu adalah penganut paham syariah Islam. Makanya kalau kita ke Aceh, khusus Provinsi Aceh, di situ memang syariah Islam berlaku karena mayoritas di sana adalah masyarakat yang pendukung syariah Islam. Jadi tidak bisa kita larang. Pertanyaan sekarang, kenapa hal-hal yang berbau dengan satu agama mau diberlakukan di Kota Medan ini? Ini yang sangat-sangat risiko menurut saya, mengingat jumlah suku mayoritas yang cinta dengan Pancasila dan cinta dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu jauh lebih banyak. Suku-suku apakah yang terkenal dengan cinta dengan Pancasila dan cinta dengan Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu nomor 1 adalah suku Jawa di Kota Medan ini, nomor 2 suku Batak, nomor 3 suku Tionghoa, nomor 4 adalah suku Minang, dan terakhir saudaraku yang berasal dari suku Nias. Jadi Medan ini harus kita jaga karena sebelumnya tidak pernah ada terbit surat edaran khusus wali kota untuk spesial menata penjual daging babi. Sebenarnya peraturan daerah Kota Medan itu sudah ada berpuluh-puluh tahun, yaitu menata para pedagang kaki lima yang ada di pinggiran bahu jalan dan lain sebagainya. Kalau seandainya Bapak Riko Waas tidak memiliki simpati kepada suku intoleran ini, kepada kaum intoleran ini, maka Bapak Riko Waas tidak perlu mengeluarkan surat edaran wali kota. Bapak Riko Waas cukup menggunakan peraturan daerah Kota Medan untuk menata para penjual daging babi dan lain sebagainya. Undang mereka dan bicarakan baik-baik, berikan solusi kepada mereka. Untuk itu saudara-saudaraku semua yang ada di Kota Medan, saudara-saudaraku yang cinta dengan Pancasila, yang cinta dengan Undang-Undang Dasar 1945, ini masalah surat edaran wali kota ini bukan lagi masuk ke masalah babi, bukan. Kita harus perhatikan, ini merupakan titipan dari kaum intoleran. Kalau memang Bapak Wali Kota mau menata penjual daging babi, Bapak Wali Kota bisa menggunakan peraturan daerah yang sudah ada kepada pedagang kaki lima. Jadi saudara-saudaraku yang cinta Pancasila, yang cinta Undang-Undang Dasar 45, kita minta Wali Kota mencabut surat edaran tersebut demi ketentraman dan kedamaian di Kota Medan. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!